Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bahasan kita berkenaan dengan ma'rifatun nafs. Poinnya adalah berkenaan dengan nafs atau nafsu. Mulai saat ini kita sudah mulai meluruskan pemahaman kita bahwasanya yang disebut dengan nafsu itu bukan keinginan melainkan jiwa. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan keinginan di dalam Al-Quran itu seperti apa, dan hubungannya keinginan itu dengan nafs itu seperti apa. Bahwasanya manusia ketika dia hendak diciptakan itu sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah melakukan sebuah ikrar syahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perjanjian antara manusia dengan Allah ini dilakukan oleh nafs atau nafsu ya. Tapi banyak sekali yang menerjemahkan perjanjian tersebut antara ruh dengan Allah, padahal yang melakukan perjanjian itu adalah nafsunya atau jiwanya, bukan ruhnya. Ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf di ayat ke 172. Wa'id, dan ingatlah akhadha rabbuka, tatkala Rabbmu mengeluarkan, akhadha mengeluarkan, rabbuka tatkala Rabbmu mengeluarkan, mim bani adama, dari anak cucu Adam, keturunan Adam, min duhurihim, dari zuhur mereka. Banyak penafsiran mengenai arti zuhur ini kita bahas nanti berkenaan dengan zuhur ini, apa yang dimaksud dengan zuhur ketika kita sudah membahas mengenai al-basar, kemudian al-insan maupun anas. Nanti kita akan bahas mengenai apa yang dimaksud dengan zuhur. Dzurriyyatahum, dari keturunan mereka. Jadi ingatlah ketika Rabbmu itu telah mengeluarkan dari anak cucu Adam itu, dari zuhur mereka, dari keturunan mereka, wa ashadahum, dan Allah mengambil syahid, persaksian mereka, syahadah mereka, mengambil kesaksian atau syahadah, ala anfusihim, atas anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka. Tapi ini di terjemahan diartikan dengan roh, padahal kalimatnya sangat jelas sekali, ala anfusihim, terhadap jiwa-jiwa mereka. Jadi yang melakukan syahadah di alam duhur tadi itu adalah anfusnya atau nafsnya atau nafsunya. Perjanjian antara manusia dengan Allah, antara jiwa manusia dengan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, mereka anfus tadi ya, nafsu tadi ya, jiwa-jiwa tadi itu berkata, bala, benar, syahidna, kami telah bersaksi, kami menyaksikan, membenarkan atas persaksian tersebut. Antakulu, yang demikian itu yang dilakukan
agar kalian tidak mengatakan yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, inna kuna, sesungguhnya ketika itu kami anhada, terhadap hal ini, terhadap persaksian tadi, ghafilin, lengah. Terhadap pengakuan Allah itu sebagai Rabb itu mereka lemah. Padahal sudah mengambil persaksiannya. Ya, jadi yang melakukan persaksian di alam duhur atau di alam sulbi, para ulama itu menafsirkan itu adalah anfusnya, bukan ruh, melainkan jiwa. Maka semua amal perbuatan manusia itu digerakkan oleh nafsunya, oleh anfusnya. Sehingga semua amal perbuatan dari manusia itu tergantung daripada nafsunya. Bisa baik, bisa buruk, itu tergantung dari nafsunya. Kemarin tadi kita sudah bahas berkenaan dengan nafsu yang salah kaprah. Diartikan dengan keinginan. Kalau keinginan iya benar, itu mengarah kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau nafs itu bisa baik, bisa buruk, tergantung dari amal perbuatannya. Hal-hal apa yang akan mempengaruhinya. Nafs itu bisa baik, bisa juga buruk. Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Yusuf, surat Yusuf itu surat ke-12 di ayat ke-53. Nah, ini Allah berfirman di ayat surat Yusuf ayat ke-53. Wama, dan tidaklah ubarri'u nafsi, ubari'u nafsi, menyesatkan nafsiku gitu. Ubari'u wama, dan tidaklah ubari'u, aku terbebas nafsuku atau diriku. Wama ubari'u nafsi, dan tidaklah terbebas nafsuku atau diriku, innan nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu, sesungguhnya jiwa itu, la'ammaratun, selalu condong, selalu mendorong, bisu'i, kepada kejahatan. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong kepada kejahatan. Illa, kecuali apa-apa yang rahima rabbi, telah dirahmati oleh Allah, kecuali nafsu-nafsu yang telah dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu itu cenderung kepada mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi sudah disampaikan bahwasanya segala amal perbuatan manusia itu tergantung pada nafsunya. Nafsu itu cenderung bisa mengakibatkan kepada kejahatan, atau nafsu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung apa yang mendominasi dari nafsu tersebut. Apakah nafsu tersebut cenderung mengikuti ahwa, keinginan, ataukah nafsu itu cenderung kepada mengikuti ilmu, pengetahuan yang nanti diproses oleh akal. Apakah nafsu itu dipengaruhi oleh qalbun salim, qalbun yang bersih, ataukah dipengaruhi oleh qalbun yang mati,
qalbun yang berpenyakit. Nanti kita akan bahas uh, secara lebih jauh apa-apa yang mempengaruhi nafsu tersebut. Selanjutnya, nafsu itu senantiasa berkembang, ya. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, itu karena nafsu itu senantiasa berkembang, tergantung kepada keilmuan, pemahaman yang masuk ke dalam dirinya. Kemarin juga kita sudah bahas berkenaan nafsu ini di surat Asy-Syam itu, di ayat ke 7. Sekarang kita bahas lagi 7 ke 8-nya. Kemarin kita cuma menyampaikan ayat ke 7-nya aja. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, demi nafsu, wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya, dan hal-hal yang menjadikannya dia berkembang, terus berkembang. Maksudnya seperti itu. Apa saja yang menjadikannya dia terus berkembang. Fa'alhamaha fujuraha, dan dia mengilhamkan, fa'alhamaha, dan dia mengilhamkan kepadanya, kepada nafsu tadi, kepada jiwa tadi, fujuraha, jalan kejahatan, wa taqwaha, dan juga jalan ketakwaan. Jadi sangat jelas bahwasanya nafsu itu diilhamkan oleh Allah jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Tergantung jalan mana yang ditempuh oleh nafsu tersebut. Yang menggerakkan seluruh aktivitas manusia tersebut itu dipengaruhi oleh apa? Itulah yang nanti akan menjadikan manusia mengikuti, menempuh jalan kejahatan ataukah menempuh jalan ketakwaan. Jadi nafsu itu bisa baik, bisa buruk. Tidak semua nafsu itu buruk. Kalau tadi kita sudah bahas bahasanya nafsu itu yang melakukan persaksian dengan Allah di alam sulbi, maka nafsu pula lah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kehidupan manusia itu di dunia. Ya. Coba kita buka di surat ke-3 surat Ali Imran. Ayat ke-185 Allah berfirman di situ. Allah berfirman di surat 185, kullu nafsin, tiap-tiap nafsu, ya, tiap-tiap jiwa. Tapi kebanyakan terjemahan itu dikatakan tiap-tiap yang bernyawa, padahal nyawa itu kan roh. Tapi yang seharusnya itu kulun nafsin, setiap-tiap jiwa, tiap-tiap nafsi, dha'iqatul maut, dia akan merasakan mati. Maka yang merasakan mati itu adalah nafsinya, bukan ruhnya. Ruh dicabut, maka yang merasakan mati itu adalah jiwanya, nafsunya. Ruh itu adalah sumber hidup, kemarin sudah kita sampaikan. Maka ketika ruhnya itu diambil oleh Allah, maka manusia itu mati, dan yang merasakan kematian itu adalah nafsunya, jiwanya. Wa innama tuwaffauna, dan akan diberikan dengan sempurna ujurakum, balasan kalian, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi yang mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan nanti di hari kiamat itu adalah nafsunya, anfusnya. Faman yahrija, barang siapa dijauhkan aninar, dari neraka, wa udkhila, dan dimasukkan al-jannah, ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal yaumad dunya,
Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdayakan. Ya, jadi ketika Allah sudah melakukan perjanjian itu dengan nafsunya, maka begitu pula nanti yang akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kehidupan manusia itu juga akan adalah nafsunya. Dan begitu juga segala cobaan-cobaan yang ada di dunia ini diberikan kepada nafsunya, karena nafsu inilah yang menggerakkan seluruh aktivitas kehidupan manusia. Coba kita buka di surat Al-Anbiya. Di surat ke-21 di ayat ke-35 itu Allah berfirman. Kullu nafsin da'iqatul maut. Sama ya. Setiap jiwa, tiap-tiap jiwa da'iqatul maut, dialah yang akan merasakan mati. Wa nabluukum, kami tidak menguji kalian. Ya, yang diuji kan berarti nafsunya. Kami tidak akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan juga kebaikan, fitnatan, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Wa ilaina, dan hanya kepada kami, turja'un, kalian akan dikembalikan. Ya. Jadi itulah kehidupan manusia itu tergantung kepada nafsunya, kepada jiwanya. Jiwa inilah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kehidupan manusia, dan jiwa inilah yang menggerakkan, karena jiwa inilah yang menggerakkan seluruh aktivitas kehidupan manusia. Baik buruknya kehidupan manusia itu tergantung kepada nafsunya, tergantung kepada jiwanya. Itu dulu yang kita bahas pada kali ini berkenaan dengan nafsu manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.